Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di obrolan bola. Edisi Timnas Indonesia yang menang atas Arab Saudi. 2-0 menjadi kemenangan pertama Indonesia di ronde ketiga babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan juga menjadi kemenangan pertama kalinya bagi Indonesia dalam sejarah melawan Arab Saudi. Betul sekali. Nah, ini sudah akan kita bahas, tapi kan sebelumnya Mamat Al-Katiri kemarin bilang bahwa harus 3-5-2, harus ada Marcelino pasang di tengah, dan ternyata terbukti Marcelino dipasang tengah 2 gol. Bagaimana Bung Mamat? Kok bisa-bisanya Anda Sebentar. Gua curiga STY nonton OB kemarin. Ya, JJ kan follow kita. Betul. JJ subscribe kita juga. JJ di kamar lagi analisa aku cinta yo coba ini nonton dulu gitu. OB. Obrolan bola. Ini katanya Mamat Al-Katiri ngomong apa? Oh ini. Oke, kita terapkan. Apa yang menyebabkan lu bisa berpikiran Marcelino memang harus dikembalikan ke posisi nomor 10? Bukan, ini sebenarnya kan awalnya perdebatan antara saya dan Coach Justin di mana bahwa strike itu gantilah Marcelino tuh sebagai false nine. Saya nggak sepakat Marcelino sebagai false nine, tapi saya sepakat Marcelino itu sebagai IMF atau free roll lah, dikasih free roll. Tapi selama ini kan berapa kali sih kita kalian menghujat Marcelino? Yes. Saya tidak mau bilang Marcelino salah karena Marcelino selalu main dari kanan ke tengah. Ya. Betul. Dia baru bisa oke ketika Witan masuk, Witan dari kanan, dia yang di tengah. Betul. Itu baru oke tuh. Tektokan mereka berdua. Makanya kemarin apalagi lawan Jepang, kalau kita lihat Endo dengan 3 pemain lain itu kepung 2 kita, Tom Haye dan Nathan. Nah, lagi-lagi kita salahin Nathan padahal beban Nathan berat sekali. Berat sekali satu harus orang bertahan, handle 5 orang dalam sisi defense. Itu kayak udah secara skill kalah, jumlah juga betul, kalah. itu kayak Iniesta pegang bola terus dikerumunin pemain Itali tuh. Yang kayak anak kayak begitu. Terus ditekin satu-satu. Iya, Bapak. Iya, di postingan. Iya kan, maksudnya kayak begitu. Selalu tuh kita marah, strike jelek banget, tapi kita menilai strike ketika dia dikasih peran yang bukan strike gitu loh. Bukan strike gitu. Kemarin lawan Jepang strike dipindah ke kiri, makin kelihatan kalau dia itu bukan pencetak gol di sistemnya STY. Nah, hilang tuh. Kita udah main lawan Bahrain. Kita main lawan Cina saya kritik habis 2 gelandang double pivot. Orang-orang nyalahin Asnawi. Padahal Asnawi nggak punya space orang di tengah untuk dia main gitu loh. Iya, betul. Iya kan? Buat passing. Betul, karena kenapa? Karena Witan main di sayap 3-4-3. Dan akhirnya Asnawi pun yang masuk ke dalam. Betul. Tapi ada yang tengah, nggak ada yang betul. bantu. Nah, berkali-kali itu STY main double pivot dan ini nggak berjalan. Betul. Nah, makanya kembalikan satu orang sebagai box to box dan lebih kuat sisi ofensifnya. Di line up ada siapa? Selain agak Kambuaya. Dan Marceng ya. Iya, Marceng doang kan. Dan itu posisi asli Marceng. Dibandingkan taruh dia false nine ganti strike yang fungsi strike itu defense, mendingan taruh Marceng di nomor 10 atau box to box sekalian 8. Ya bolak-balik dia di situ. Nah, dan akhirnya di match ini dari sore saya udah tweet, please semoga malam ini 3 gelandang. Dan ternyata line up keluar, kita masih berdebat tuh. Enggak sih, kayaknya ini 3-4-3 Marceng di kanan. Kalau STY nggak belajar di Jepang, dia akan taruh Marceng di sayap. Tapi ternyata STY belajar dan dia tahu bahwa kita tuh selalu kurang pemain di lini tengah. Artinya STY juga ada evaluasi. Harus dong. Makanya itu Verdong juga udah nggak pernah dibalikin ke posisi center back kiri. Ya, udah full back aja. Full back karena ada Hafner di situ. Wingback, betul, iya. Dan itu tuh berjalan kan, terbukti berjalan. Gak apa-apa kalau kau gak mau rubah, kau tuh pakemnya 3 back, gak apa-apa. Tapi di gelandangnya kau rubah dikit dong. Bisa 3-5-2, gak melulu 3-4-3. 3-4-3 tuh terlalu defensif dan defensifnya sayap. Semua turun, sayap turun. Yasa sama Dix fungsinya bertahan. Strike sama Verdong fungsinya bertahan. Sisain sih Orat bangun. Jadi ketika counter attack tidak punya pemain di depan. Harus bawa bola sampai ke ujung. Betul, tidak punya pemain di depan. Nah, sementara dengan ada Marcelino, ketika kita serang, kita punya opsi banyak di depan. Ketika bola itu kelepas balik ke belakang, ada satu orang siap di belakang. Tom Haye yang dimana dia yang ngatur roll tengah. Dan Tom tidak capek kalau di pertandingan ini karena di kawal. Buktinya mukanya tidak merah. Ya. Bukan. Iya, dan Jenner itu
jadi andil paling besar di pertandingan ini walaupun tidak kelihatan tapi secara defense di mana Haye di situ ada dia. Pitbullnya. Betul, pitbullnya. Itu yang saya bilang. Iya, jangan salahin strike, jangan salahin Marcelino kemarin-kemarin, jangan salahin Asnawi. Orang 2 gelandang itu salah. Jadi untuk pengawalan menurutku ya. Kemudian datangnya Marcelino itu membuat ketika kita counter Marcelino selalu dekat ke kotak penalti. Ada satu pemain. Ketika kita bertahan kita ada kelebihan pemain. Box to box. Selain kemarin bertahannya kita kekurangan orang, saat menyerang counter balik pun kita kemarin kekurangan orang. Betul. Karena kalau misalnya Ragnar atau Struik megang di sayap-sayap, yang masuk ke tengah tuh cuma 1. Betul. Jadi langsung ditutup sama bek lawan. Sedangkan kalau sekarang ada 2. Betul. Dan ini Marcelino dari dalam dan ada penyerang yang iya. Kemarin itu kalau kita main 2 gelandang ketika menyerang dua-dua ini punya tugas depan, balik Jepang kosong itu tengah kita. Ketika kita bertahan, ini juga Endo kosong. Mati. Endo kosong. Iya, Endo kosong. Akhirnya strike yang turun, kita hujat. Strike gak bisa nyetak gol. Ya itu 70% dia disuruh defense. Kelihatan sekali. Itu, betul. Iya, kita bisa nilai. Saya sepakat kalau sekalian strike rubah ya ganti sistem sekalian. Iya. Atau kasih dia juga dulu peluang untuk menjadi killer di kotak penalti. Iya. Baru kita nilai dia. Ya. Kemudian ketika kita counter itu tuh jadi setidaknya ada 4 orang, ada Verdong, ada Orat Mangun, ada Rafa, ada Sadi Walsh naik. Iya. Itu di babak pertama ya, tapi di babak kedua memang akhirnya banyak tugas-tugas kotor yang harus dilakukan. Betul. Dan itu wajar, maksudnya konsentrasi memang harus terganggu. Arab jangan dibikin nyaman buat ini jadi Justin Hubner memang itu akhirnya tugas kotor ya yang dilakukan. Tugas kotor betul dan walaupun dia kelewatan di akhir-akhir Dan yang paling penting mungkin ya dari melawan Jepang evaluasi STY paham betul bahwa tim ini jangan bermain low block. Terbukti dengan kalian suruh ganti-ganti STY pertahanin aja tuh Ragnar, terutama Ragnar ya. Ragnar hari ini dan melawan Jepang sangat kurang ya. Sangat kurang, tapi dia tidak akan ganti karena kalau ganti pemain Arab Saudi akan maju dong. Akan lebih maju. Itu yang terjadi. Defense aja gitu. Betul kita defense, pressnya malah di tengah, itu yang bikin Jepang kemarin leluasa. Bikin Bahrain juga leluasa. Jadi analisanya banyak dilakukan. Yang pertama adalah yaitu sistem penyerangan. Yang kedua adalah menambah pemain di gelandang. Ketiga, konsentrasi kita walaupun injury time dipanjangin karena ada beberapa momen, kita tetap konsen. Jadi sudah tidak tergantung ke waktu, tapi tergantung kulit wasit berhenti kan. Betul. Itu pelajaran yang berharga dari Bahrain. Pelajaran berharga. Terus guling-guling, kita sudah melakukan sekarang agak dirty ya, agak kotor ya. Kita udah mulai guling-guling, maksudnya udah gak sepolos kemarin-kemarin kan. Kita fair play. Dan respect banget, maksudnya ketika misalkan kayak tadi Sandi jatuh di luar, pemain-pemain udah pada tahu, oh berarti ini harus di stop. Si Jai duduk dulu. Dan yang sayang adalah Hubner terpancing mengambil sekali tadi ya. Akhirnya kartu kuning kedua, kartu merah padahal wasit belum memenuhi peluit kan. Tapi memang pada akhirnya itu harus dilakukan untuk tidak membuat nyaman Arab Saudi. Iya. Kita sebenarnya kita menggunakan jurus mereka untuk melawan mereka. Ya kan biasanya Saudi yang kalau menang gitu-gituan kan ke kita. Tapi hal itu menyebabkan kita mendapatkan banyak kartu kuning kan nih. Betul. Kartu kuning dan akan berdampak ke pertandingan yang masih lama nanti sebenarnya di bulan Maret lawan Australia adalah Ragnar dan Hubner sejauh ini karena jadi next tuh kita lawan mana dulu? Australia dulu. Dan kita langsung away ya. Iya. Away ke Australia habis itu home lawan Bahrain. Betul. Bahrain home, Cina home. Nah, pelajaran penting ya itu kita udah dapat pakemnya kan. STY setelah sekian lama racikan bla 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 dari 352 kembali ke 343, terus 343 ya ternyata tidak berjalan, kita nggak pernah menang. Sekarang kembali lagi dengan 352. Marcelino membuktikan sekali lagi kalau dia ditaruh di posisi yang benar dan dekat kotak penalti. Dan dekat kotak penalti dan dikasih roll bukan sebagai nomor 10 tapi lebih ke box to box. Dia akan sangat bermanfaat. Bermanfaat dan gitu. berguna Karena dia tidak perlu banyak dribble lewatin pemain lawan di depan. Dia lebih banyak satu sentuhan lari dan tiba-tiba dengan ada Ragnar dan strike di depan yang tidak ditaruh lebih sering ke belakang, itu membuat pemain lawan ketarik kedua ini. Marcelino lah bisa manfaatkan itu. Itu karena harus diakui gitu. Karena strategi kita yang menahan di belakang dan langsung kasih umpan-umpan terobosan yang tinggi kan. Itu dimanfaatkan dengan line-nya Arab yang agak tinggi tuh. Jadi kita bisa adu lari, bisa ruang kosong di belakangnya bisa kita manfaatkan gitu. Oke, terakhir man of the match versi masing-masing. Versi lu siapa man of the match? Gua Calvin Verdong. Calvin Verdong kenapa? Karena pertama di kiri Saud itu berapa kali nggak bisa nembus dia di kiri, terus juga berapa kali dalam serangan dia pindah ke kanan untuk bantu serangan dan itu menurut gua
Di gol kedua andil juga. Dan gol kedua dia di kanan itu kan. Ya. Itu menurut gua appreciate banget sih untuk Verdong. Man of the match. Man of the match tetap Marcelino ya. 2 gol, menjaga kedalaman bagus, ketika menyerang juga dia selalu ada di belakang Ragnar sama Strike. Tapi nomor 2 tetap Calvin Verdong sih. Saud sampai pindah ke kiri tuh nggak masuk akal. Itu udah itu nggak masuk akal bahwa dia tidak bisa betul. Oh ya, dan tapi harus diingat juga di posisi kiri tetap itu ada Marcelino ketika defense. Jadi dia mau masuk ke dalam ada Marcelino yang kencang, dia mau lewat terlalu luar ada Verdong terlalu cepat. Jadi kalau dilawan Jepang kanan kita lebih hidup dari kiri. Tapi sekarang dengan adanya Marcelino kiri kita lebih hidup daripada kanan. Karena nggak ada Dix dan juga Yance di sana. Dan benar kata si Mamat bahwa mereka off targetnya banyak banget ya. Jadi dan enaknya itu lawan Arab Saudi tidak terlalu bagus dalam. Sudah saya bilang mereka tidak bagus dalam finishing. Ya sebenarnya ada andil juga dari Arab Saudi karena kan mereka tidak terlalu bagus di memegang bola. Jadi kalau diproses dari atas mereka bisa ke header juga hilang bola dan ini juga yang harus terus dimanfaatkan karena kan mereka peluangnya juga sebenarnya banyak tuh Arab Saudi kan. Mulai bola atas ini. Kalau kita keberuntungan aja adalah dengan mereka konversinya tidak bagus. Out of position out of target semua gitu. Jangan sampai nanti misalnya lawan Australia itu lawan tim-tim yang lebih efektif ya. Tim-tim yang lebih efektif itu kita harus tingkatkan lagi tuh pertahanan sebenarnya. Jangan sampai mereka dapat peluang gitu. Betul. Gitu. Lo man of the match siapa? MOTM. Kalau man of the match sejauh ini menurut gue tetap Marcelino. Walaupun ya, semua pertahanan sangat bagus ya. Bagus, rapi banget. Termasuk Jay ya. Tapi Marcelino menjadi pembeda dengan bisa menghasilkan gol. Iya, hari ini hampir seluruh pemain itu menjalankan fungsinya bagus semua bagus ya. Bahkan kalau ada yang nanti bilang Jenner nggak kelihatan apa, tolonglah nonton. Nonton jangan yang pegang bola doang ya, nggak pegang bola juga ditonton. Sama kalau ada yang bertanya kenapa sih Arhan lebih dipilih karena Arab Saudi itu selalu mengandalkan crossing. Ada Saud di kanan sama kaptennya di kiri kan. Nah, kenapa Arhan yang lebih dipilih di situ? Karena untuk menjaga kedalaman di bagian sayapnya juga. Jadi kalau mereka mengalirkan bola ke sayap kita tetap punya 2 orang gitu dibandingkan kita pakai gelandang murni di sana. Karena naturalnya Arhan tuh ada di pinggir. Betul. Untuk udah nggak grogi lagi untuk kalau kita ke kiri. Iya di Marco lah, di Marco atau Theo lah gitu. Dan secara maksudnya tipikal Arhan kan selalu masuk kayak pergantian momen ya. Lu lihat Arhan tuh larinya selalu ngotot. Maksudnya dia kayak ngejar bola walaupun itu beresiko menjadi kosong wilayah situ sih. Kalau kita udah menemukan pakem begini dan di match berikutnya STY kembali ke 2 gelandang, saya sih udah ampun lah. Saya udah gak sanggup. Habis pikir ya. Iya, karena udah terbukti ini memang masalah kita ada di sini. Lawan Cina tuh masalah kita ada di lini tengah nggak jalan. Dan perubahan kecil STY berhasil membuat kita jadi menang. Betul. Apalagi abis ini lawannya Australia kan sebenarnya Australia dan Arab tuh sebenarnya kurang lebih sama ya. Kurang lebih sama, cuman Australia lebih ke Eropa lah. Lebih ke Eropa gitu kan. Jadi Australia punya regista atau metronom yang bisa mengatur. Arab gak punya sama sekali. Arab nomor 8 sama Kano nomor 23 itu AMF. Terus kemudian satu di belakang itu benar-benar DMF. Jadi dia gak punya metronom di lini tengah. Dan dia ada back raksasa ya. Iya. Aduh, yang liga apa tuh? Liga. Tapi itu bagus dong manfaatkan Ragnar, manfaatkan Yasa. Itu sangat bisa. Hati-hati juga bola atas kembali. Ya tapi walaupun nanti di bulan Maret insya Allah si Ole udah bisa main. Semoga Mes juga udah sembuh. Tapi Index juga. Tapi Rizky Ridho tetap terbaik sih. Intercept, blocking. Abang Ridho respect banget. Respect. Gila. Udah itu duet pakem. Iya, chemistry kan. Pakem itu. Seperti yang saya bilang chemistry kan. Betul. Trio sama pas lah di belakang. Iya. Apalagi dengan pemain yang maksudnya ada satu tiba-tiba datang, Itu tuh chemistry yang dibutuhkan. Betul. Pokoknya untuk tim nasional Indonesia kita sangat apresiasi terhadap perjuangannya. Bentar dulu jawab dulu MOTM versi lu siapa? Marcelino. Oh iya, dengan kemenangan ini peringkat Indonesia sekarang berapa sih? Indonesia ada di tergantung Bahrain. Sementara di 3 sampai saat ini Bahrain belum main ya. Di peringkat ke-3 di peringkat 1 ada Jepang. Jepang sudah dipastikan lolos ya dengan begini ya. Harusnya lolos ya. Udah 16 poin, ada 10 poin. Ada di peringkat kedua ada Australia dengan 6 poin yang nanti akan menghadapi Bahrain. Di peringkat ketiga ada Indonesia dengan 6 poin. Peringkat keempat ada Arab dengan 3 poin. Terus Indonesia 6 poin. Ya.
Saudi Arabia 6 poin, Cina 6 poin dan Bahrain 5 poin. Yes. Yang penting Berarti kita ada di atas lagi lah. Saat ini kita ada di peringkat ketiga. Gitu, sambil menunggu Australia lawan Bahrain ya. Di mana Bahrain waktu itu mengejutkan dengan mengalahkan Australia. Ya tapi sudah back on the track gitu jadi. Ya, sama yang tolong salahin saya karena kartu merah Jason Abdar. Sorry ya, pertandingan itu tuh tugasnya ke Rido. Ya, bukan ke Abdar. Abdar itu waktu dia cedera kemarin. Ya, tolong ya, bukan di saya ya. Hoi, Justin Abdar jawab lo apa orang titip ke Rido. Tapi memang dalam pertandingan seperti itu Arab Saudi tidak bisa dikasih enak pegang bola, memang ada hal-hal kotor yang harus kita lakukan. Dan jadi, mungkin tadi tujuannya Jason Abdar untuk stop ball kan, karena Arab Saudi mau langsung main bola sambil kan. kesel tapi sebenarnya apa yang dilakukan Justin Hubner agak konyol sebenarnya. Kesalahan-kesalahannya ya, kartu-kartunya tuh konyol. Di match berikutnya Hubner sama Ragnar ya. Absen, tapi kemungkinan mungkin kita Mes akan kembali ya. Mes akan kembali. Rido bisa juga di kiri, di Persija di kiri. Dan ada Dix juga. Terus kemudian di depan kemungkinan Ole udah menjadi warga negara Indonesia ya. Dan kalaupun belum oleh menjadi itu bisa memanfaatkan Yasa lagi sih. Atau nggak Malik kembali lagi. Banyak lah, masih banyak. Kita belum tahu apa yang terjadi nanti kali aja tiba-tiba ada pemain siapa lagi baru lagi kan desas-desusnya masih banyak gitu. Oke, selamat menikmati kemenangan Indonesia. Kita ketemu lagi berarti di bulan apa? Maret FIFA Match Day Maret. Ya, enggak ketemu bulan Maret sih. Besok masih ketemu lagi kitanya. Ya, FIFA Match Day-nya. Oke. AFF. AFF juga. Jadi selamat menikmati dulu untuk yang kemenangan hari ini melawan Arab. Terima kasih sudah bersama-sama mendukung timnas melawan Arab di match ini bersama Sport 77. Kalau begitu Ripan Pradita pamit. Mozek Alexander pamit. Muhammad Al-Gatiri pamit. Abdar pamit. Sampai jumpa di OB edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia. Indonesia. Alhamdulillah.